Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dalam program Diskusi Dialog seputar keluarga Islami. Islami. Masya Allah. Teman-teman nih, jangan lupa subscribe YouTube kita ya. Betul. Di mana? Di Khalid Basalamah Official. Iya, bisa lihat langsung di playlistnya program diskusi. Jadi teman-teman bisa Gak cuma diskusi langsung doang, ya. ada banyak. Apa tuh itu? Ada dosa-dosa besar, Oh iya. ada bulughul maram. Itu bisa jadi program harian teman-teman tuh kalau pengen belajar Iya, ilmu agama yang syar'i dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kitab-kitabnya di situ ada tuh panduannya. Di captionnya itu ada pakai kitab apa, misalkan Riyadhus Shalihin, terus Minhajul Muslim. Jadi teman-teman bisa langsung beli, terus ikutin kajiannya. Jadi buat teman-teman yang punya keterbatasan waktu, Betul. nggak bisa datang di kajian offline, bisa ikutin Betul. di Khalid Basalamah Official. Beli kitabnya di mana? Beli kitabnya di Aja Store. .com. Bisa langsung, iya, bisa Online kita ada tuh. online ya, gampang. Sampai rumah kitabnya dibuka dengerin Iya. YouTube, udah tinggal dengerin sambil baca. Iya, buat Gampang, mudah yang banget. mager nggak bisa keluar rumah, bisa langsung tuh ikut. Insya Allah bermanfaat, insya Allah. Oke, ini sekarang kita bahas masalah ini nih, sesuatu yang berhubungan sama pernikahan lagi. Tapi ini lebih deep lagi, lebih dalam lagi. Mungkin ujungnya konflik, Oh, ujungnya konflik perceraian. iya itu udah paling akhir tuh. Iya, udah paling akhir. Tapi Anda punya informasi di awal. Tahu Apa nggak? tuh? Ternyata di Badan Pusat Statistik Indonesia, Mm-mm. kasus perceraian itu mencapai di angka 400.000 kasus di Oh. tahun 2021. Oh gitu, itu naik apa turun? Nah, anehnya tahun 2020 itu 250.000. Berarti naik tuh, Oh, naik 40%. Kok Drastis. bisa ya? drastis. Itu apa karena COVID? Gak ngerti Ana juga. Enggak ya? Kok malah jadi kayak berlomba-lomba dalam perceraian gitu. Malah naik 40% tuh kenapa bisa kayak gitu ya? Sat, sebenarnya ngomongin perceraian Sat, apa sih Sat? Maksudnya yang apa namanya kasus apa yang sehingga kita ya udahlah ini cerai gitu Sat? Baik, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Islam itu agama yang sempurna, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau kita bicara bab pernikahan, maka dari mulai sebelum pernikahan, pra pernikahan, kemudian proses ta'arufnya, kemudian proses pernikahan, lalu kemudian hak suami istri, gitu kan. Kemudian kalau lahir anak, hak anak, gitu kan. Kemudian ada juga hak kerabat, semua itu ditata dengan rapi. Nah, kalau seseorang mau mengikuti informasi yang telah disampaikan melalui wahyu, maka dia akan bisa menjalani rumah tangga itu dengan sangat baik, menjalin hubungan yang baik dengan pasangan, dengan anak, dengan kerabat dan seterusnya. Tapi permasalahannya ada orang memang yang tidak bisa seperti itu. Mereka tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya berujunglah pada perceraian. Mulai dari pertengkaran akhirnya masuk pada perceraian. Nah, Islam juga menata itu. Jadi menata sesuatu yang ideal. Tapi kalau sudah sampai mentok di satu titik, mereka tidak bisa lagi berlanjut, maka ditatalah juga perceraian yang memang kalaupun harus terjadi. Beranjak daripada hadits Nabi SAW, sesungguhnya perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Maksudnya memang itu adalah solusi terakhir. Kalau betul-betul sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan. Dan dalam Al-Quran Allah mengatakan, kalau dua-duanya sudah ribut, suami istri, dan dua-duanya sudah tidak bisa ketemu nih, ngomong selalu aja pasti emosi, pasti saling menyalahkan, egoisme yang didahulukan. Nah, Allah mengatakan, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah orang yang bijak dari keluarganya sang laki-laki, suami, dan utuslah orang yang bijak dari keluarga si perempuan, agar mereka yang diskusi. Oh, jadi mediator. Tapi dari keluarga mereka masing-masing. Iyurida islah yuwaffiqillahu bainahum. Kalau mereka berdua mau baikan, Allah akan berikan taufiknya. Jadi tetap Allah masih memberikan solusi itu. Kalau memang betul-betul sudah tidak mau, ya sudah, baru memang bercerai. Nah, cuman memang cerai dalam Islam ini tidak boleh dijadikan sebagai bahan mainan. Jangan sedikit-sedikit masalah atau marah langsung main cerai gitu kan. Terutama memang bagi kaum laki-laki, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ini, kaum Adam ini itu dominan akal, makanya perceraian di tangan laki-laki. Mungkin setelah betul-betul sudah tidak mampu lagi mendidik istrinya, menasihati, meluruskan, ya udah dia terpaksa ucapkan kalimat talak itu, ya. Dan umumnya laki-laki itu tidak akan mengucapkan kalimat cerai kalau hanya masalah-masalah yang sepele. Dan tidak diberikan pada wanita karena wanita ini dominan perasaan. Nah, kalau telat sedikit suaminya datang mungkin sudah diceraikan. Hari bisa diceraikan 10 sampai 20 kali kalau perempuan. Nah, kita perlu pahami dulu beberapa poin dalam perceraian. Yang pertama, cerai itu adalah prestasi tertinggi bagi iblis. Ya, makanya dalam hadis Bukhari kan dikatakan begitu. Iblis memiliki singgasana di lautan. Dia ingin menyaingi Allah tapi tidak mungkin dia saingin Allah. Kan? Tapi dia ingin gitu. Karena Allah arsy di atas air, karena Allah mengatakan wa kana arsyu 'alal ma' dalam Al-Quran. Nah, kemudian kata Nabi SAW, setiap hari anak cucunya datang melapor, saya baru membuat orang membunuh, memukul, mencuri.
berzina, semua itu dianggap biasa. Sampai ada yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Nah di saat itu iblis mengatakan, kamulah jagoannya. Kenapa bisa gitu, Ustaz? Kenapa jadi prestasi tertinggi itu? Ya karena gini, orang kalau sudah menikah, maka setengah permasalahan hidupnya sudah selesai sebenarnya. Kata Nabi SAW, man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu. Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Karena godaan paling berat dari laki-laki, perempuan. Godaan terberat dari perempuan adalah laki-laki. Kalau sudah menikah, aman. Ada pelampiasan ngobrol, curhat, biologis, kan ditemanin jalan sama-sama. Kan itu 50% dari kehidupan dia sudah terjaga. Itu juga agamanya. Maka kata Nabi SAW, "Falyattaqillah fi nisfil baqi." Dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Nah kalau ini bercerai, apalagi sudah terjadi interaksi biologis, ini mengacaukan pikiran. Nah, baik pihak laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada orang bercerai itu kemudian tenang pikirannya. Pasti akan kacau dan kalut. Nah ini akan berpengaruh pada kualitas ibadahnya, kualitas muamalahnya gitu kan. Karena perceraian tersebut. Jadi iblis memang sengaja mengacaukan itu supaya nanti sholatnya nggak khusyuk. Jadi nggak lagi puasa, nggak lagi baca Quran. Apalagi kalau dia mengikuti bisikan-bisikan syaitan, dia akan lampiaskan ke karaoke, ke wanita-wanita tidak benar, atau si perempuan ini malah selingkuh dengan laki-laki lain dan seterusnya. Yang tadinya aman jadi buruk ya, jadi kacau. Lebih kacau jadinya. Kacau. Awalnya aman tadinya. Sat, apa sih Sat yang membuat sebuah perceraian itu sah gitu Sat di mata Islam Sat? Ya kalau seseorang itu seorang suami mengucapkan kalimat tolak yang sharih, yang jelas. Kayak misalnya dia mengatakan, saya ceraikan kamu. Atau saya sudah tidak ingin dengan kamu, atau pulanglah ke rumahmu dengan bahasa isyarat, tapi dia niat menceraikan, maka jatuh tolak itu. Kalau bercanda tetap jatuh, Ustaz? Ya kalau bercanda dengan kalimat jelas, maka jatuh tolak ya. Ya kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal. Di antaranya adalah perceraian. Gak boleh orang bercanda. Dulu ada seorang dokter namanya Dr. Syarif. Saya tidak tahu beliau masih hidup atau tidak sekarang, tapi di tingkat 3 kuliah di kuliah dakwah di Fakultas Madinah dulu, beliau mengajar kami fikih dan beliau menjelaskan di bab talak itu. Kalau ada seorang wanita sedang naik tangga, kemudian suaminya bercanda, mengatakan gini, kalau kamu naik selangkah, kau saya ceraikan 1 anak tangga. Kalau kau turun 1 anak tangga, saya ceraikan. Agar istrinya tidak terceraikan, dia harus turun dari tengah-tengah. Waduh, padang. Ya artinya, saking pekanya kalimat tolak itu, maka tidak boleh sembarangan diucap. Oh gitu. Berarti ini harus hati-hati juga nih laki-laki nih, jangan sembarangan bercanda. Iya, pakai kiasan-kiasan. Sat, ketika jatuh tolak 3 Sat, itu gimana Sat? Maksudnya apakah dia nanti bisa rujuk lagi? Apa gimana Sat? Tolak itu ada 2. Ada tolak raj'i, ada tolak bayin. Tolak raj'i maksudnya tolak yang masih cerai yang masih bisa kembali. Itu 2 kali. Kata Allah SWT, at-talaqu marratan. Cerai itu hanya boleh 2 kali. Jadi misalnya seorang suami mengatakan pada istrinya, saya ceraikan kamu, jatuhlah tolak 1. Kemudian setelah itu berjalan waktu, misalnya setahun 2 tahun diucapin lagi, saya ceraikan kamu, berarti sudah 2 kali tolak. Nah, mereka di sini masih bisa kembali, dikenal dengan tolak raj'i. Proses kembalinya adalah kalau masih dalam masa iddah dari ucapan kalimat cerai itu 3, sebelum melewati masa suci 3 kali haid, maka mereka tinggal baikan aja terus kumpul, gak apa-apa, gak perlu melalui akad nikah baru. Tapi kalau sudah lewat dari masa iddah itu, misalnya sudah masa 1 tahun berlalu, maka di saat itu mereka harus akad nikah baru. Nah, tapi kalau sudah dia ucapin yang ketiga kalinya, saya ceraikan kamu lagi, itu namanya tolak bain. Tolak bain itu mereka udah gak boleh kembali lagi. Kecuali satu keadaan, si wanita ini menikah dengan laki-laki lain setelah masa iddahnya, tapi pernikahan normal. Berjalan dalam rumah tangga dia, ternyata ribut juga dengan suami yang kedua, ya. Kemudian terjadi perceraian. Tidak ada campur tangan mantan suami pertama ya. Bukan dia yang sengaja memicu, dia yang sengaja merekayasa gitu. Jadi perceraian, maka pada saat terbuka adalah variabel untuk kembali dengan mantan suami yang pertama. Baru boleh ya Ustaz? Baru boleh. Berarti satu pasangan ini punya kuota 3 kali talak Ustaz ya? 2 kali. 2 kali. 3 itu udah harus nunggu nikah lagi. Enggak, maksudnya ibaratnya gitu. Jadi selama sepanjang hidup itu kan kadang-kadang ada orang nggak tahu nih. Saya ceraikan kamu, ntar rujuk lagi. Saya ceraikan kamu, ntar rujuk lagi. Saya ceraikan sampai berkali-kali kadang-kadang. Itu nggak boleh. Makanya kita harus tahu. Ibaratnya gini, kalau kita masuk di satu perusahaan, kita harus tahu apa nih yang saya buat di perusahaan ini, kemudian saya bisa dipecat karenanya. Kan dia harus tahu, misalnya peraturan perusahaan tidak boleh telat sampai 3 kali berturut-turut. Dia tetap telat 3 kali, dia harus siap konsekuensinya di PHK. Nah seperti itu dia harusnya tahu. Kalau dia sholat, dia harus tahu apa yang membatalkan sholatnya. Dia tidak boleh dia bilang, oh saya tidak tahu. Gimana dia kan bisa baca, bisa cari tahu. Itu juga dengan pernikahan, perceraian. Dia harus tahu
Jadi perceraian ini apa nih? Nah, kayak sekarang kita sedang bahas. Harus setiap muslim itu sudah di luar kepala dia ini. Harus difahami benar karena ini masalah halal atau tidak buat biologis mereka. Itu balik lagi ke ilmu tuh. Kalau seorang perempuan boleh minta cerai, Ustaz? Nah, itu harus ada syarat. Ya. Kalau tidak harus ada udzur maksudnya. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang minta cerai tanpa udzur maka haram baginya bau surga. Dia tidak boleh sembarangan. Berat banget. Ya pulang kang sayang itu nggak boleh sembarangan. Makanya karena cerai ini sangat dibenci oleh Allah. Allah nggak mau itu terjadi. Udah baikan aja, kenapa sih? Kenapa nggak ngomong baik-baik? Iya. Selama dia normal, dia berakal, bisa saja kita ajak ngomongkan masalahnya apa sih. Dan rumah tangga itu harus difahami. Setiap hari harus membuka lembaran baru. Proses ta'aruf lagi berjalan yang sebenarnya justru mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal dunia. Ini harus ada pemahaman ini. Jadi yang benar memaafkan, yang salah minta maaf, buka lembaran baru lagi. Iya. Begitu terus. Sampai salah satunya meninggal dunia. Kalau misalnya suaminya nggak mau sholat, mabuk-mabukan, pulang kasar, KDRT dan lain-lain, itu gimana istrinya, sikap si istri? Dia ingatkan nasihat, kalau tidak mau dengar cerai. Dia ajukan ke Pak Hakim. Dia nggak bisa, namanya khulu. Dia nggak bisa ceraikan sendiri, tapi dia bisa ngajukan khulu. Khulu artinya menarik pihak wali di hak hakim itu, atau disilakan wali dalam bahasa Arab, itu bisa menarik haknya suami. Ya, kalau memang terbukti ternyata memang suami itu KDRT, mabuk, tidak sholat, maka boleh saja gitu. Kalau terbukti nggak apa-apa. Berarti yang tadi diharamkan bau surga itu nggak berlaku, Ustaz? Enggak. Itu hanya kalau perempuan tanpa sebab, hanya karena suka laki-laki lain, ya, hanya karena dia melihat suaminya tadinya ada permintaan dia misalnya, tapi suaminya tidak penuhi, sementara itu bukan kewajiban, tapi tetap dia paksakan, itu nggak boleh. Dia harus ini, Sat, harus balikin maharnya lagi, Sat. Mahar yang suaminya kasih dulu. Ya, kalau dia yang minta cerai. Gitu. Berarti itu opsi terakhir tuh ya? Ya, karena pernah memang ada seorang wanita begitu di zaman Nabi SAW, dia minta diceraikan oleh suaminya, maka Nabi SAW tanya suaminya, ini si istrimu minta cerai. Gimana? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah SAW, dia kembalikan mahar saya. Itu kebetulan dikasih 1 kebun kurma. Maka Nabi SAW tanya wanita itu, kamu mau nggak kembalikan maharnya? Dia bilang boleh. Ya udah dikembalikan maharnya. Lalu jatuhlah tolaknya gitu. Sat, kalimat apa sih, Sat? Contohnya, Sat, yang kira-kira menjadi pintu perceraian. Kan kadang-kadang suami kadang cuma pakai kiasan tuh, yaudah sana beresin pakaian kamu gitu. Itu termasuk perceraian, kalimat perceraian gak, Sat? Dia niat gak? Kalau dia niat menceraikan, jadi bedain kalimat yang jelas, saya ceraikan kamu, ya, maka itu jelas jatuh talak gitu. Udah pasti gitu, ya. talak. Tapi kalau dia pakai bahasa isyarat, pulanglah ke rumahmu, kemas aja pakaianmu, saya udah gak mau sama kamu, kan bahasa-bahasa isyarat. Nah itu semuanya tidak jatuh talak kalau selama dia tidak niatkan cerai. Mungkin dia hanya emosional gitu kan. Berarti dalam kondisi emosi talak itu nggak berlaku, perceraian nggak berlaku, Ustaz ya? Nah itu ada bahasan sendiri ulama. Kalau seandainya emosi itu memang yang sampai pada di luar kontrol, misalnya dia benar-benar marah besar, kalut gitu. Yang dia itu memang tidak sadar dengan mengucapkan kalimat itu. Tapi kalau dianggap dia cuma marah-marah sedikit, kemudian dia mengatakan saya ceraikan kamu, jatuh talaknya. Ya, jadi gini, tapi yang begini, yang perlu dipahami adalah untuk apa menikah kalau cerai gitu? Orang menikah itu, kita sebagai laki-laki menikahi seorang wanita kan untuk menikmati waktu bersama dia kan. Kembali kepada asas itu. Kita tujuannya untuk saling sentuhan, cumbuan kan gitu. Sama-sama membina rumah tangga, suka dukanya sama-sama ya kan. Saling menasihatin, saling melindungi, saling memenuhilah kebutuhan sama lain, sampai Allah menggambarkan dalam Al-Quran, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Para istri pakaian buat kalian, dan kalian juga lagi para suami pakaian buat para istri gitu. Pakaian itu untuk apa fungsinya? Dipakai menutupi, memperindah, kan semua begitu. Terus kenapa nggak dilakukan ini? Kenapa justru harus selalu ribut? Kenapa nggak kalau ada masalah pegang tangannya pasangan? Kok saya nggak tenang ya? Ada kasus ini, benar nggak sih? Tenangin saya nih. Dia dengar gosip atau dia apa gitu kan? Itu dan juga saya sering bahasakan gini pengajian. Cobalah belajar untuk tidak mengambil tugasnya malaikat. Wah, itu dia tuh. Iya benar. Selalu gitu. Periksa handphone, pengen tahu. Itu kan sama saja mengambil tugas malaikat yang Allah sudah tugaskan, tidak tidur gitu kan, tidak pernah lupa gitu kan. Memang tugasnya itu nggak digaji lagi, bodyguard. Kalau kita ini sebagai suami cuma selalu curiga aja sama istri di rumah, kapan kita bisa tenang? Begitu juga seorang istri, kapan dia bisa tenang kalau selalu dia curiga suaminya di luar sana? Udah biarin aja, ada Tuhannya kok. Kita kalau nampak depan mata kebenaran dukung, kalau kesalahan luruskan, sebatas itu selesai. Selebihnya nggak usah dikorek-korek.
Jadi nggak pusing sendiri. Itu kalimat yang Ana suka juga tuh dari kajian Ustaz. Kalau istri Ana kadang-kadang suka minjem dong Abah handphonenya, jangan ambil tugas malaikat berkisah itu Ana sering pakai dan alhamdulillah sampai sekarang dia nggak berani cek ini. Karena emang gak ada apa-apa. Cuma ngejaga aja biar apa namanya ada batasan-batasan. Ustaz, sebenarnya dari perceraian tuh sebenarnya efeknya apa sih Ustaz buat duniawinya dia? Pasti ada. Efek secara dunia pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Sekarang pasti beda status suami istri sama status janda atau duda. Pasti beda. Misalnya kita ketemu di jalan sama seseorang, lalu kita tanya, orang subhanallah itu kalau sudah menikah itu mulia sekali. Misal ada orang fisiknya mungkin kecil, mungkin paras wajahnya biasa, tubuhnya biasa, mungkin juga pendidikannya tidak ada. Ya. Tapi dia jalan, dia hamil misalnya seorang wanita atau punya bawa anak, statusnya istri atau statusnya ibu, pasti orang muliakan gitu. Seorang laki-laki juga sama, walaupun dia masih muda, walaupun mungkin secara fisik dia kurang, tapi orang yang sudah menikah, sudah ada istrinya. Itu beda dengan orang walaupun cantik, walaupun gagah, ditanya sudah menikah belum, doain ya, pasti beda. Begitu juga orang tanya sudah menikah, oh iya tapi saya baru cerai, jadi janda, duda gitu. Kalau bukan jadi bahan olokan, jatuh aja di mata orang. Janda ya, duda kan jadi bahan olokan. Nah kecuali memang darurat dalam arti kata memang qadarullah, bukan keinginan kita, tapi memang pasangan yang melakukan kesalahan, gitu kan? Itu penting. Makanya saya pada saat menikah saya bilang sama istri saya, kalau dari saya tidak akan ada ucapan kalimat cerai, kecuali penyebabnya adalah kamu. Kalau saya sendiri tidak mungkin, karena saya niat menikah ini ingin membawa pasangan saya ke surga. Wah, niat awal ya. Dari awal. Betul. Kita menikah memang ya udah, kita dengan suka dukanya jalan dan kita ayo bersama ke surga. Bahu-membahu. Untuk apa ribut-ribut? Kan indah sekali itu rumah tangga kalau saling rangkul-merangkul, saling mengejar pahala satu sama yang lain. Bagaimana berlomba-lomba memberikan yang terbaik buat pasangan kan. Indah banget. Pelukan lah, pengorbanan lah dan segala macam. Itu kan indah sekali rumah tangga itu. Berpahala, kebahagiaan ada. Jadi itu juga menutup pintu-pintu syaitan. Jangan sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit selalu nyari masalah. Ada orang pakai manajemen konflik dalam rumah tangga mereka. Ini tidak baik. Saya pernah waktu S2 subhanallah nulis makalah tentang manajemen konflik. Di situ pertama kali saya tahu manajemen konflik itu. Itu kalau tidak salah di tahun 2000 ya, tahun 2000 waktu itu. Itu dosen kami profesor dari bidang ekonomi sempat bilang, dibagilah judul-judul, kemudian saya dapat manajemen konflik ini apa sebenarnya? Kok ada manajemen tapi konflik? Setelah saya coba susun dari beberapa buku referensi, memang di Amerika itu ada satu sistem di manajemen perusahaan, namanya manajemen konflik. Mari dibuat. Itu pun di Amerika itu ditentang oleh banyak pakar-pakar ekonomi. Apa itu manajemen konflik? Seorang pemimpin perusahaan atau owner perusahaan merasa perusahaannya tidak sehat kalau tidak ada konflik. Maka dia sengaja lahirkan konflik, ya. Sengaja dia taruh dompetnya, sengaja dia ributkan buat yang gawe ini, gawe yang itu, saling memata-matai. Dengan itu dianggap sehat perusahaannya karena ada persaingan di dalam, ya kan? Ada konflik. Nah itu sebenarnya tidak benar. Dalam Islam tidak ada itu. Kita kan dilarang memata-matai, dilarang sengaja mencari-cari kesalahan. Kan wala tajassasu, jangan kalian saling memata-matai. Nabi SAW mengatakan la tajassasu, jangan saling memata-matai. Jadi memang kita dilarang. Yang nampak depan mata itu yang kita dukung kalau benar dan ingatkan kalau salah. Sampai Nabi SAW melarang sekali itu. Janganlah seorang suami sengaja mencari-cari atau memata-matai istrinya. Sampai beliau mengatakan dalam hadis lain, kalau seseorang sedang datang dari safar, maka jangan dia masuk ke rumahnya sampai dia menginformasikan dulu pada istrinya. Riwayat lain di malam hari, gitu kan? Agar apa tujuannya? Istri sempat menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya, supaya dandan dulu, rapi dulu. Jangan lihat buruknya, berantakan rambutnya, nanti kamu jadi gak suka. Nah, itu luar biasa. Jadi tidak usah buat kejutan-kejutan datang tiba-tiba. Malah jadi musibah ntar. Ya. Kenapa kita, mana lebih baik kita disambut dalam kondisi dia ada apanya, apa adanya, maksudnya pakai daster berantakan. Dengan kita datang dia sudah dandan bersih. Enak yang dandan dong. Ya makanya beritakan aja sama dia kan gitu. Maksudnya di sini kita lihat bagaimana Islam datang betul-betul menutupi sekali celah-celah agar jangan sampai mereka bertengkar, mereka ribut dan seperti sampai diatur ya. Islam ya. Ini ngobrolin kayak gini, Ana jadi muhasabah. Muhasabah ini apa namanya, ada nggak nih kalimat-kalimat yang nggak sengaja keucap gitu? Wah nih. Jangan sampai. Iya, soalnya antum kan nggak niat. Iya nggak niat juga bener sih. Tapi takutnya gitu. Pokoknya sebuah permasalahan pecahkan baik-baik. Iya. Jadi solusinya itu komunikasi yang baik. Nanti jangan ambil tugasnya malaikat tuh teman-teman. Bener-bener komunikasi, saling memberikan hak-hak suami atau istri yang terbaik saatnya. Jadi agar tidak terjadi nih
manajemen konflik. Karena baru denger nih apa namanya istilah manajemen konflik. Ternyata konflik aja ada manajemennya. Luar biasa. Ustaz, atau Ustaz, sebagai penutup Ustaz, tips and triknya Ustaz menjalani rumah tangga agar tetap harmonis Ustaz. Iya benar, agar Gimana, angka perceraian turun nih Iya dari benar. tahun-tahun sebelumnya. Gitu, Yang Ustaz. pertama ikhlas. Mm. Ikhlas, karena berumah tangga atau menikah itu kan ibadah. Jadi sama dengan sholat, sama dengan puasa, semua ini juga ibadah. Kata Nabi SAW, Inna Allah la iqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi, dalam hadis Abu Daud. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Maksudnya diterima sini adalah Allah tidak akan berkahi, Allah tidak akan berikan balasan sempurna. Jadi harus ikhlas. Ikhlasnya itu bukan, kita ini menikah bukan karena suka dengan pasangan, bukan karena kesuruhan orang tua, bukan karena suka sama keluarga mereka, keluarga pasangan atau misalnya mertua kita. Tapi maksudnya di sini dalam sisi akhlaknya ya, Iya. suka dengan mertua itu dalam sisi akhlaknya misalnya. Nah, tapi memang karena Allah dan Rasul memerintahkan menikah, sehingga kita melihat ini saya sedang bertugas nih. Ini istri saya bukan saya lihat secara fisik lagi sekarang, tapi dia seorang hamba Allah yang Allah membebankan kepada saya kewajiban yang merupakan hak dia, melindungi, memberikan nafkah, semua karena Allah. Kita kalau kerjakan karena Allah tidak ada yang jenuh, tidak ada yang bosan. Orang pergi haji, walaupun haji itu biayanya besar, jaraknya jauh, cuacanya panas gitu kan. Kalau umrah mungkin 2-3 jam selesai. Kalau haji itu dari tanggal 8 Zulhijjah, ada tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 13, 6 hari berturut-turut. Dan kita mayoritas hari itu tinggal di kemah gitu kan. Sampai hari tertentu, umumnya di musim haji itu di musim panas dia. Iya. Di musim panas. Nah sekarang pada saat orang haji dan dia ikhlas karena Allah, pada saat dia pulang, ya, pada saat dia pulang, maka kalau ada yang tanya mau haji lagi nggak? Jawabannya pasti ya. Karena ikhlas. Karena ikhlas. Iya. Karena Allah Sampai tujuannya. balik lagi ikhlas. Itu modal dasar Sama kita dengan tuh. rumah tangga Modal dan dasar. tidak ada penyesalan dalam pernikahan karena dia tahu ini karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menjalankan rumah tangga itu, roda rumah tangga itu dengan menjalankan kewajiban kita. Kewajiban, kenali kewajiban kita. Kayak sebagai suami itu kan pertama muasyarah bil ma'ruf, harus dia muamalah dengan baik. Allah mengatakan wa'asyiruna bil ma'ruf, maksudnya gauli dengan tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah gitu kan. Semua itu kita lakukan, Allah perintahkan. Bukan karena si istri tapi karena Allah. Gitu kan. Jadi daripada ngobrol bersebelah-sebelahan, peluk saja, kenapa sih? Gitu. Iya, jangan malu-malu ya Ustaz, istri. Nah, kalau ngobrol jangan lihat atap, lihat wajah, Handphone. tatap matanya gitu kan, lulus kepalanya. Kenapa nggak gunakan semua cara itu? Kemudian juga termasuk kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah memberikan nafkah, makanan, minuman, puaskan, kenyangkan dia semampu kita, pakaian, transportasi, tempat tinggal semampu kita. Selanjutnya juga yang ketiga adalah memberikan pendidikan dan perlindungan, terutama yang merupakan kewajiban di dalam agama. Bagaimana dia melayani suami yang baik. Banyak suami itu berharap istrinya menjadi seperti yang dia harapkan, tapi dia tidak pernah membahasakan kemauan dia. Jadi dia membahasakan, gitu kan. Nah ini semua yang harus dilakukan. Kemudian juga memenuhi kebutuhan biologis, itu yang keempat. Jadi jangan istri datang cuma jadi boneka, dinikahi cuma jadi boneka, tapi dinikmati, gitu kan. Ya saatnya kita mencium dia, memeluk dia, melampiaskan syahwat kita, sambil memang memberikan juga kepuasan buat dia, bukan cuma pikirkan diri kita, tidak boleh egoisme kan kita. Nah ini semua hal-hal yang merupakan hak yang harus kita berikan. Jadi kita memahami, oh pasangan ini memang ya untuk Allah amanahkan, maka saya akan meraih surga dari dia. Nah begitu juga dengan istri tuh, dia jalankan kewajiban dia, fokus pada kewajiban aja, mentaati suami, mencari keridhoannya, memenuhi kebutuhan biologisnya, tidak boleh keluar tanpa izin dia, tidak boleh berpuasa sunnah sementara dia di rumah tanpa kecuali dengan izinnya. Hak-hak suami diberikan semuanya. Nah dengan dia jalankan itu karena kewajiban dia yang Allah bebankan, dan dia mengejar pahala. Sama orang sholat karena kejar pahala, orang puasa karena kejar pahala, maka dia pasti akan maksimal. Nah, gitu. Yang ketiga, bagaimana dalam rumah tangga itu kalaupun ada perselisihan, maka yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Ini penting sekali. Itu yang berat tuh. Dan selalu membuka lembaran baru. Bukan lembaran baru. Jangan dibawa-bawa terus permasalahan itu. Udah, yang sudah selesai, tutup bukunya, buka lembaran baru. Jangan diingat-ingat terus tuh ibu-ibu. Jadi pendendam ibu ya. Jangan baper dulu. Tapi bapak-bapak juga sama kadang-kadang. Biar adil deh, bapak-bapak juga jangan baper. Jadi nggak boleh itu, kok ungkit-ungkit lagi, sudah. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran itu tentang ayat nusyud ya. Setelah kalau wanita itu nusyud, wallati takhafuna nusyudahunna, para istri yang kalian takut nusyudnya, pembangkangan, kamu jalankan kewajibannya, nggak mau sholat, nggak mau tutup aurat, nggak mau layani suami misal, faiduhun, ingatkan dengan baik-baik. Kalau tetap menolak, wahjuruhun, boikot mereka, diranjang, jangan gauli.
Kalau juga nolak, wadribuhun, boleh dipukul, tapi pukulan yang tidak boleh berbekas. Iya. Kata sebagian ulama dengan kayu siwak atau jari telunjuk. Diingatkan ini nggak boleh. Nah, Allah mengatakan, fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Kalau mereka sudah taat pada kalian, jangan cari-cari kesalahannya. Garis bawahi kalimat terakhirnya, jangan cari-cari kesalahannya. Sama juga istri. Kalau sudah ada masalah dengan suami, lalu suami minta maaf dan sudah dimaafin, udah selesai. Yang selalu saya sarankan itu, kalau pernah terjadi pertengkaran di WA, setelah baikan hapus. Waduh, ini cara baru nih, Iya, penting nih. bener. Ini trik nih, Bang. Trik bagus nih. Hapus saja. Karena selama itu ada, Ingat lagi. kita akan buat ingat lagi. Iya, benar. Nah ini biasanya terjadi pada kaum wanita banyak. Kita laki-laki kalau sudah baikan, udah kita lupain kan. Iya. Tapi kalau istri kadang-kadang tanda kutip, karena mereka dominan perasaan, kadang-kadang dia masih menyimpannya, karena berpikir, oh ini bukti. Iya. Memorinya luar biasa emang perempuan tuh. Dikumpulin bukti-buktinya. Kadang-kadang kita lagi enak-enak duduk 1 tahun kemudian baru kemudian dia katakan, itu gini-gini tuh. Dulu begini nih. Iya. Mana? Ini bukti. Ini hari ini, tanggal ini, jam ini, wah apa dia? Update semua. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Karena ini mengganggu keharmonisan. Bener. Toh itu sudah selesai. Iya. Ya kan? Allah aja kalau kita buat dosa dan kita taubat, dihapus. Kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qabla, taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu. Kan selesai. Berarti sudah selesai. Nggak usah lagi diungkap-ungkap itu. Iya. Jangan dicatat. Jangan diungkit, jangan dibahas lagi gitu. Nah ini, kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Oh. Iya. Kalau ada apa-apa, misalnya sakit ke dokter kan, konsultasi masalah hukum agama ke ustadz Iya. atau ustazah. Ini nggak boleh konsultasi dengan misalnya adik yang masih gadis, ya kan, adik yang masih bujang, belum tahu masalah rumah tangga, lalu diajak diskusi. Pernah ada terjadi kasus rumah tangga bercerai dengan suaminya gara-gara si istri ini selalu konsultasi sama adik yang gadis. Adik gadis ini karena dia nggak tahu masalah langsung udah ada kak pusing cerain aja. Iya. Nah, Nggak terus tahu dia apa-apa ikutin gitu kan, dia ikutin apa yang diberikan masukan oleh adiknya. Itu contoh pernah kasus terjadi. Jadi cukup banyak kasus rumah tangga yang sampai kepada kami begitu. Jadi nggak boleh. Atau si laki-laki konsultasi sama saudaranya, kakaknya atau adiknya, padahal dia bukan ahli agama. Maka kakak atau adiknya bilang sudah ceraikan aja, masih banyak perempuan lain. Nah, padahal sebenarnya yang lebih tahu dan lebih butuh pada pasangan adalah kita kan. Iya. Saudara kita nggak ngerti. Mereka bisa berbicara apa saja, kita kalau ikutin mereka salah karena kita perasaan kita dan pikiran kita bukan dia, bukan seperti dia. Dia tidak punya perasaan pada pasangan kita. Nah ini harus hati-hati. Iya. Ya. Atau bicara sama maaf janda dan duda yang gagal rumah tangga. Terus ditanya masalah rumah tangga ya nggak bisa. Iya, dia aja gagal. Dan perlu digarisbawahi juga pada saat bicara pada ahlinya pun ingat konsultasi bukan curhat. Oh, beda ya Ustaz, konsultasi sama curhat. Beda dong. Sekarang orang datang ke dokter nih konsultasi, dok saya sakit kepala obatnya apa? Itu konsultasi. Iya. Kalau dok saya cerita dulu ya. Saya kemarin begini, waduh. Saya itu 1 bulan lalu sudah sakit kepala. 1 bulan nih berarti masih 29 hari lagi. Panjang banget dong tuh. Ya, makanya. Jadi nggak usah curhat. Sama dengan ustadz gitu kan. Ustadz suami saya ucapin kalimat cerai pada saat dia emosi, jatuh talak nggak? Nah gitu. Iya. Suami saya nggak sholat, saya boleh nggak ajukan perceraian? Udah poin. Nggak usah Ustadz, saya cerita dulu ya. Panjang lebar 2 lembar 3 lembar. Kalau kertas. Ngeluapin perusahaannya dulu. Nah itu kan. Jadi akhirnya mungkin dia benar jadi salah. Nah, jadi harus melibatkan ahlinya ini. Ini penting sekali. Dan jangan lupa yang terakhir yang kelima selalu berdoa kepada Allah. Allah sudah ajarkan dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikanlah pasangan-pasangan kami, anak-anak kami penyejuk mata kami. Iya. Dan jadikan kami pemimpin orang-orang beriman. Ya, dalam ayat lain Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah mudahkan aku untuk mensyukuri nikmat yang Kau limpahkan kepadaku wa ala walidayya dan kepada kedua orang tuaku. Anak mana salihan tarda dan supaya aku melakukan amal saleh yang Kau ridha wa aslih fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati dan perbaikilah keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku tobat kepadamu dan aku termasuk orang berserah diri. Nah, salah satu makna perbaikilah keturunanku adalah perbaiki anak-anakku dan juga ibunya atau ayahnya. Karena sumbernya kan mereka juga. Nah ini jadi kita banyak berdoa kepada Allah SWT. Kalau tidak hafal doa tadi bisa berdoa dengan bahasa Indonesia. Curhatkan ya Allah. Nah, kalau curhat sama Allah betul. Iya. Sesuai porsinya ya Ustaz. Uangkan semua itu. Wudhu, sujud, nangis dia semua itu. Ya Allah ini sama Allah. Itu paling tepat. Masya Allah. Intinya jangan curhat lah. Apalagi kan kadang-kadang kita curhat sama ibu kita ya pasti ibu kita dukung kita lah. Iya. Dia curhat sama ibunya pasti ibunya dukung dia. Jadi nggak akan ketemu Sesuai solusi. porsinya. Jadi mendingan curhat ya sama ahlinya lah. Betul. Sama ustadz, ustazah. Curhat sama Allah, konsultasi. Oh iya benar. Konsultasinya sama ustadznya. Nah curhatnya sama Allah. Iya karena ustadz ini atau ustazah bisa memberikan Insya Allah. sesuatu solusi menurut inilah
kapasitas hukum Seorang- Islam lah ya. Ya, Ini Masya Allah nih bermanfaat sekali nih banget, ilmunya ya. banget, Masya Allah, banyak tips dan trik tadi tuh. Iya benar, itu wajib banget kita ikutin lah caranya Ustadz Khalid nih dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Betul. Iya. Banget. Oke. Oh ya, ada info nih. Kita ke depannya bakal bacain pertanyaan dari kolom komentar. Oh iya. Ya, teman-teman yang nonton program diskusi ini. Jadi Iya. mulai sekarang coba silakan komen, bikin pertanyaan kita bakal bacain. Iya. Insya Allah. Apa aja nih konteksnya? Apakah sesuai tema apa enggak? Bebas tentang rumah tangga. Bebas. Oke, sesuai dengan ini ya, apa namanya rumah tangga aja ya, Betul. seputar rumah tangga, Masya Allah. Tapi Ustadz, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Ini lagi-lagi kita dapat tips and trick yang baru nih dalam menjalani rumah tangga, Masya Allah. Yang paling melekat tadi tuh, hapus WA. Iya benar. Ntar Ana sampai rumah, pokoknya ini ada nasihat dari Ustadz Khalid. Pokoknya hapus. Karena bener Ustadz, Ana tuh kadang-kadang kalau misalkan lagi ada satu konflik nih, ntar dia langsung ini kirimin yang udah setahun yang lalu, 2 tahun ini pernah kayak gini nih. Wah, memorinya luar biasa tuh. Harinya, tanggalnya, waktunya apa loh wanita tuh luar biasa. Tapi kita jumpa lagi di program kita yang selanjutnya, di program diskusi Dialog seputar keluarga Islami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.